Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di mana Anda berada. Terima kasih Dun Sana. Anda tetap setia bersama Perempat dari Padang hingga saat ini jam 9:05 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagaimana biasanya dan sebenarnya di setiap Kamis pagi kita akan lanjutkan kembali ruang bagi kita bersama dalam menelusuri jejak-jejak kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau ya, melalui peninggalan-peninggalan beliau pada kita anak kebanakannya. Dan pada pagi hari ini kita masih melanjutkan maraton kita nih ya, seputar Harato ya, Harato Pusako, terutama Harato Pusako, yaitu Harato yang ditinggalkan turun-temurun. Nah, kalau kemarin kita masih bicara masalah Harato kaum, nah sekarang kita meningkat sedikit masalah Harato suku ya, yang merupakan serikat. Itu bocoran yang saya terima ini ya. Kemudian juga Harato nagari yang juga serikat. Nah, ini apa bedanya ini serikat di suku dan serikat di nagari ya, apa bedanya? Kemudian bagaimana juga nanti kepemilikannya ini menarik ini ya. Apakah pemilikannya memang bersama atau tetap pemilikannya pada satu kaum yang memiliki asal Harato itu, kemudian yang lain berhak mengambil hasilnya, atau seperti apa, atau menggunakannya secara umum. Nah, seperti apa nanti menarik sebenarnya. Mudah-mudahan ini semakin mendudukkan dalam pemahaman kita seperti apa sesungguhnya Harato di Minangkabau itu. Jadi kita berharap kedepannya tidak ada lagi nih carut marut Harato Pusako di Minangkabau ya. Ya, karena kadang-kadang kita miris juga gitu loh. Di negara yang terkenal begitu tinggi peradabannya gitu lah, justru Harato Pusako menjadi titik satu yang sangat-sangat bermasalah gitu. Oke, selamat pagi Mak Tangguh. Selamat pagi Bang Adit, selamat pagi sanak pendengar dari Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Baik Mak, seperti yang saya awali tadi Mak ya. Kita sekarang naik setingkat ini Mak ya. Kalau sebelumnya masalah Harato Pusako kaum, dan itu selama ini sudah duduk dengan kalau nggak salah dengan itu dikumpulkan semuanya pada Sasok Jerami ini Pak ya. Sasok Jerami ada 3, ada rumah gadang, kemudian ada sawah ladang, ada apa nama kuburan kan gitu ya Pak ya. Betul. Itu untuk kaum. Nah, sekarang timbul pertanyaan ini, bagaimana untuk suku? Nah, karena kan ada juga tuh, aku Harato suku anu kuah, kan tuh ya. Kok Harato suku itu, pulau di negari, apakah ada pulau yang jadi Harato nagari? Nah, kalau itu pun itu, apa kepemilikan? Nah, oke, itu sana parangga, nanti Anda bisa bergabung di perbincangan ini ya melalui 2 line telepon seperti biasa 07518121414 ataupun di GSM 08116609240 ya. Baik, sebelumnya pembicaraan ini kita lanjutkan. Yuk kita dengarkan review dulu dari Mak Tangguh Mukudun. Silakan Mak Tangguh. Baik, terima kasih Bang Adit. Dan sanak pendengar RW Perempat dimanapun berada, kita sudah istilah Bang Adit itu maraton ya, mengulang kembali, membuka kaji tentang peninggalan nenek moyang yang disebut sebagai Harato. Nah, Harato itu sudah kita bahas sifat dan peruntukannya di awal tentang Tambilang Ameh dan Tambilang Basi yang kemudian berubah menjadi Harato Pusako Tinggi dan Pusako Randah. Kemudian kita sudah membahas juga nilai-nilai yang terkandung dalam Harato di bawah penguasaan kaum. Mungkin kita mulai merubah istilahnya kepemilikan dengan penguasaan. Penguasaannya. Ya. Sebab dalam istilah yang dipakai bukan Harato milik kaum, tapi Harato ulayat. Ulayat itu asal katanya dari bahasa Arab. Wilayah itu artinya kekuasaan atau di bawah penguasaan. Maka ulayat kaum itu jenis-jenis Harato yang di bawah penguasaan kaum. Nah, kenapa tidak diartikan kepemilikan? Kepemilikan itu nanti bisa menjadi semacam pemahaman bahwa itu di bawah keinginan untuk mengubah-ubahnya. Tapi kalau penguasaan
dia diharapkan bertahan terus. Jadi di bawah penguasaan kaum, di bawah penguasaan suku, di bawah penguasaan nagari. Yang akan kita bahas hari ini adalah Harato yang di bawah penguasaan atau istilahnya ulayat suku, sehingga miliknya sudah tidak disebut lagi, karena suku itu terdiri dari beberapa kaum atau istilahnya beberapa parui. Yang kaum atau parui itu dipimpin oleh seorang tungganai atau seorang mamak kepala waris atau penghulu kaum. Nah, ketika sudah menjadi suku, dia adalah gabungan atau istilah Bung Adit tadi syarikat, kebersamaan atau komunal beberapa kaum dalam suku yang sama. Nah, dalam suku ini ada beberapa jenis harato yang lebih sering disebut sebagai ulayat suku. Nah, di dalam ulayat itu ada ulayat yang akan dijadikan sumber daya untuk penghidupan. Ada yang dikatakan paragat itu peralatan, paragai kaum. Nah, kalau yang jadi sumber penghidupan tentu saja itu jenis-jenis sawah ladang, munggu atau buki atau tabe dan segala macamnya. Jadi ada yang milik suku juga. Tabe itu lebih besar disebut pakoan. Kalau ada di sungai atau di batang ya namanya lubua. Jadi lubua itu ada milik suku. Lubua itu potongan sungai yang lebar dan dalam, dan biasanya diisi ikan larangan. Nah, sekarang masih ada di beberapa negari ikan larangan itu. Nah, ikan larangan itu adalah lubua, tempat sebuah suku menebarkan benih ikan untuk dipanen pada masa-masa tertentu. Jadi lubua ada milik suku, itu syarikat beberapa kaum. Ada milik nagari. Nah, apa bedanya milik suku dengan milik nagari? Kalau milik suku itu orang satu suku ada hubungan kekerabatan dan kepemimpinan dalam satu suku, penghulu pucuk atau pucuk buleknya. Tapi kalau nagari itu terdiri dari beberapa suku, gabungan atau syarikat beberapa suku. Mereka tidak punya pertalian darah, tapi mereka sepakat membentuk kesepakatan menguasai suatu wilayah bersama. Nah, kembali kepada harato suku tadi atau pusako suku atau ulayat suku tadi, ada lubua kalau di sungai, ada baramban. Baramban itu sebuah bendungan yang dibuat bersama oleh suku. Ada yang dibuat oleh nagari juga. Ada pakoan, dan yang paling banyak itu namanya sawah paduan. Sawah paduan juga istilah yang sering disebut. Itu milik suku yang kadang-kadang dipakai bergantian antar kaum. Juga istilahnya bonjo tanah cadangan. Bonjo suku tertentu itu dimiliki oleh atau dikuasai oleh beberapa kaum dalam satu suku. Nah, ada bonjo, ada benteng, ada kubu. Nah, ini tidak besar tanahnya. Itu tanah-tanah yang dulunya digunakan sebagai wilayah atau tempat pertahanan untuk menghadapi serangan dari pihak lain. Ada bonjo, tanah cadangan, ada kubu, ada benteng. Nah, kemudian ada paragat. Paragat itu mungkin bisa dikatakan peralatan ya. Paragai kaum dan suku itu berbeda. Kalau paragai kaum misalnya ada surau kaum. Kalau paragai suku, surau, tabe, ada munggu. Sudah kita bahas juga waktu itu, munggu sampai batandiang atau sampai berundiang. Nah, pada tingkat yang lebih tinggi di nagari, bentuk-bentuk itu berubah menjadi fasilitas umum. Fasum dan fasilitas sosial, fasos. Jadi kalau di kaum ada surau kaum, di suku ada surau suku,
Kalau sudah di nagari tidak surau lagi namanya, biasanya musaji nagari atau surau gadang nagari. Kalau tabek nagari itu biasanya tidak digunakan istilah itu karena nagari tidak menghasilkan bentuk sumber ekonomi langsung. Biasanya diserahkan kepada pengelola sebuah surau atau sebuah masjid untuk biaya operasional masjid, dikerjakan bersama oleh masyarakat. Nah, jadi harato suku, ada tanah cadangan, ada peralatan suku. Tanah cadangan itu bisa dipakai bergantian antar kaum. Ada juga yang diserahkan pengelolaannya kepada sebuah kaum. Ada istilahnya di sana ganggam baun tua. Milik suku Sikumbang, tapi ganggam baun tua untuk kaum suku Sikumbang dan tua Panduko Basa misalnya begitu. Dia milik suku secara keseluruhan di satu nagari atau penguasaan suku bersama, tapi diserahkan pengelolaannya hasilnya untuk sebuah kaum. Nah, begitulah cara nenek moyang Minangkabau membagi wilayah nagari untuk suku. Begitu sementara, Bung Adit. Iya. Ya, baik. Terima kasih Matangku untuk awalan pembukaannya tentang harato serikat suku dan nagari ini, Mak ya. Oke. Baik. Nah, jadi kalau di suku ada lubuk ya, Mak ya. Iya. Ada lubuk, ada bonjo. Ada bonjo, ada benteng atau kubu ya, kemudian ada paragat. Nah, untuk nagari tadi apa, Mak? Ada surau gadang. Ada surau gadang atau masjid nagari, ada jamia. Kalau untuk nagari banyak itu. Ada yang lebih tingginya rimbo ya. Rimbo larangan, ada banda larangan. Iya, banda larangan. Rimbo larangan beda aja hutan ulayat. Kalau rimbo larangan memang reservoir ya, cadangan air tanah yang tidak boleh diolah. Kalau ulayat nagari itu boleh diolah. Nah, kalau di suku ada ulayat suku, di nagari ada ulayat nagari yang nanti itu akan berubah menjadi kepemilikan bersama dalam bentuk fasilitas umum, akan jadi balai atau tempat pertemuan, akan menjadi pasar, akan menjadi musaji lagi, akan jadi sekolah, akan jadi labuh. Kalau di pinggir sungai atau di danau atau di pinggir laut nanti akan jadi darmaga. Darmaga itu ada milik suku, darmaga itu ada milik nagari. Darmaga tempat menambatkan perahu atau kapal kecil. Nah, bentuk-bentuk kepemilikan bersama itu biasanya di bawah pengawasan seorang penghulu, baik penghulu suku untuk harato bersama suku atau penghulu nagari. Jadi istilahnya pangkatu nagari itu kalau dalam kelarasan Kotopiliang, Pucuak Bule. Mereka ini seorang penghulu yang melekat pada sebuah kaum, tapi jabatannya itu untuk jabatan nagari, mengawasi harato nagari tadi. Ada istilahnya pangkatu banda juga. Pangkatu banda itu pengawasan terhadap sebuah saluran air. Jadi pangkatu nagari, pangkatu kubu, pangkatu banda itu ada dalam sistem kelarasan Kotopiliang. Kalau masyarakatnya Kotopiliang, kalau dalam masyarakat kelarasan Bodicinego itu biasanya diserahkan kepada satu suku untuk pengawasannya, tapi tetap milik nagari. Nah, ada banda larangan tadi, ada hutan larangan, ada hutan cadangan. Itu sebenarnya ulayat yang akan yang bisa diolah. Tapi kalau hutan larangan tidak boleh diolah karena dia reservoir. Apalagi ya itu jenis-jenis milik ulayat nagari ya. Ulayat. Agak susah kita menyebut karena sudah sering istilah milik. Ulayat nagari itu umumnya jadi fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah,
ada fasilitas umum yang paling dikenal galanggang. Galanggang itu bisa tempat bertanding, tempat berunding, tempat keramaian atau acara-acara bersama. Ada galanggang, ada medan. Kalau galanggang itu benar-benar bentuknya seperti lapangan tempat orang berkeramaian. Tapi kalau medan itu ada kekhasan masing-masing. Ada medan Bapani, ada medan Balinduang. Itu tempat kegiatan tertentu. Ada tempat latihan silat, ada tempat berunding para penghulu, penghulu nagari maksudnya itu, pengganti balai adat. Dari itu kadang-kadang balai adatnya itu tidak dipakai sepanjang hari, tapi ketika hal-hal tertentu saja yang penting sehingga dia jadi sakral. Nah, untuk keseharian mereka memakai medan. Misalnya ada kematian itu kan sering terjadi. Ada sengketa, nah itu jarang-jarang langsung dibawa ke balai adat. Jadi ada usaha agar balai adat itu lebih sakral dan tidak sembarang masalah dibawa ke balai adat. Diselesaikan dulu di Medan Naupane atau Medan dan Balinduang. Biasanya untuk setiap kematian gitu ya. Kemudian penghulu itu di Medan Naupane dan Medan dan Balinduang untuk penyelesaiannya. Ini semua adalah ulayat nagari yang tampilan aneh, tidak boleh berubah status dan sifatnya. Diharapkan ada sepanjang masa. Satu saja hal atau tampilan aneh nagari itu hilang, nagari itu kehilangan sosok jaraminya, identitasnya. Jadi sosok jarami itu maknanya adalah identitas atau eksistensinya. Maka tidaklah tepat kalau sebuah kepemilikan nagari itu semena-mena dirubah statusnya, dan itu menyebabkan masyarakat kehilangan identitas nagarinya. Nagari dalam arti kepemilikan bersama itu adalah bentuk hubungan batin antara manusia Minangkabau dengan tanah leluhurnya. Kemanapun mereka pergi, yang ditanyakan dua saja. Suku, Managarinya, di mana negari. Nah, identitas itulah yang menyebabkan harta komunal itu diharapkan tidak berubah. Begitu Bung Adit? Iya, menarik sekali Mak. Dan satu hal yang membuat saya agak terpana juga Mak ya, melihat uraian Mak ini. Sebegitu lengkap loh Mak. Nenek moyang kita membuat apa ya, belum ada aturannya, membuat instrumen-instrumen gitu ya. Betul. Instrumen mulai dari kaum, kemudian suku, kemudian sampai ke nagari, lengkap semua instrumennya. Saya dulu membayangkan hanya instrumen adat gitu loh yang lengkap. Ya, ada orang Pejini, ada orang Jin Nampe, kemudian ada muncak-muncak dan segala macam memang ya. Betul. Nah, kemudian ada perundingan, bagian normal. Ternyata sampai ke instrumen-instrumen kebutuhan bersama kehidupan itu pun ada tetananya. Ini luar biasa Mak. Jadi saya sebenarnya Minangkabau ini apa ya? Ada yang mengatakan, para peneliti mengatakan ini adalah bentuk lain dari negara-negara kota di Yunani abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, abad ke-20 sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi, dan konon bentuknya sangat banyak kemiripan dengan negara-negara kota dalam tanda petik di nagari Minangkabau. Jadi senatus di negara kota di Yunani itu adalah para pemimpin kaum. Nah, di Minangkabau itulah yang penghulu-penghulu kaum yang bermufakat dalam kerapatan nagari. Nah, entah mana yang duluan, yang jelas sistem nagari itu adalah otonomi sebuah pemerintahan masyarakat dari masyarakat oleh masyarakat untuk mereka sendiri. Ya. Dan uniknya mereka juga menghimpun diri nih
di tingkat Minangkabaunya gitu ya, Pak ya. Betul, Mereka betul. berdiri dalam sebuah konfederasi gitu ya. Betul. Tapi mereka nggak pernah saling rebut ini segala macam. Mereka hanya berdiri di negara mereka masing-masing. Mereka mengurus negeri masing-masing, dan ketika ada urusan Minangkabau mereka nyatu gitu ya, Pak ya. Iya, istilah Bang Adit barusan menarik, itu konfederasi itu. Ya. Jadi konfederasi itu bertingkat. Tadi sudah kita bahas, ada konfederasi antar kaum dalam satu suku, ada konfederasi antar suku dalam satu negari, ada lagi konfederasi beberapa negari saja untuk kebutuhan bersama. Ya, karena kita sudah membahas harta syarikat, tadi ada syarikat suku, gabungan beberapa kaum, ada syarikat dalam negari milik beberapa suku, ada serikat antar negari. Ya, sekarang masih ada ininya situsnya. Dan itu bukan semua negara juga ya, Pak ya. Tidak, ada kesepakatan gitu ya, Pak. Ada beberapa negara. Kalau sekarangnya mungkin ya semacam United kayak apa ya, uni gitu ya, Pak ya, uni Eropa, uni gitu. Iya, semacam G7, G20 itu sudah ada dalam masyarakat Minangkabau masa lalu. Jadi yang sering kita bahas bersama, misalnya Serikat Nagari-Nagari Agam Tuo dengan 40 nagari yang membangun janjang sampai puluh nagari yang kemudian jadi monumen Pasa Serikat 40 nagari di Agam Tuo. Nah, ini adalah bentuk syarikat milik bersama beberapa negari, dan di dalamnya ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas, Bang Adit. Iya. Ketika Pasa itu kita bongkar isinya, terlihat spesifikasi atau kekhasan tiap-tiap negari. Tidak ada persaingan. Jadi kalau mencari orang menjual anak di Pasar Bukit Tinggi itu orang Mage atau orang Pekan Senayan? Kita luruskan, Maya, anaknya anak ikan. Nah, yang menjual anak ikan itu dari Mage. Nah, dia lain-lain lagi nih, Mas. Kalau menjual anak lado itu dari Pekan Senayan. Iya. Jadi ada kekhasan masing-masing. Ada klaster-klaster kalau sekarang ya, Maya. Iya. One village, one product itu sudah ada di masa lalu Minangkabau. Jadi kalau mencari ahli emas, itu orang Koto Gadang. Kalau orang yang ahli membuat kerajinan perak itu orang Guguk Rendah. Dan itu juga penempatan di pasar itu sudah teratur ya, Mbak ya. Betul. Ini khusus batu aki aja namanya gitu ya. Ada lihat dulu, Mbak. Ini khusus sayur gitu ya. Jadi memang penataan Minangkabau luar biasa. Jadi Pasar Serikat itu adalah contoh bagaimana konfederasi Selabang Adit itu sudah dilakukan dalam masyarakat Minangkabau pada masa lalu, sekaligus untuk membagi wilayah-wilayah kekhasan negarinya masing-masing. Jadi karena di negari Mage itu sungainya cukup bagus, mereka mengembangkan industri bibit ikan. Nah, jadi orang Mage menjual anak ikan itu tidak akan disaingi oleh negari lain, dan mereka saling berhubungan. Anak ikan itu tidak juga dibesarkan di Mage, akan dibesarkan di tempat lain. Tiap-tiap tabe nagari akan beli bibit dari orang Mage, dan seterusnya. Tabe-tabe itu nanti menghasilkan ikan akan dijual ke pasar oleh pedagang-pedagang pengepul. Jadi hubungan antara nagari Mage dengan seluruh nagari yang punya tabe itu tetap terjaga. Sama saja dengan seluruh petani di kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang itu akan punya hubungan dengan seluruh masyarakat di Pekan Senayan yang menjual anak lado. Anak lado, anak taruang, semua bibit dari palawija untuk sayur mayur di seluruh kaki Gunung Merapi Singgalang. Nah, mereka bertemu di Pasar Serikat. Nah, inilah syarikat di Nagari Minangkabau masa lalu, syarikat kaum yang jadi suku, syarikat suku yang jadi nagari, syarikat beberapa nagari untuk sebuah pasar nagari. Dan bukan hanya pasar, ada tempat bertemu bersama yang dikatakan galanggang syarikat Basamo itu. Sekarang masih ada beberapa tempat di nagari tertentu yang jadi tempat bertemu bersama, ya, untuk beberapa nagari. Bertemu itu macam-macam, ada untuk keramaian, untuk ya pesta rakyat begitu ketika habis panen, atau
bertemunya para penghulu atau pemuka nagari. Ini yang barangkali perlu kita ulang-ulang kembali, bahwa Minangkabau itu menghubungkan masyarakat dengan pusakonya itu sebagai dua kesatuan yang saling mengikat, saling menghubungkan antar manusia, antar nagari, antar kaum, antar suku, yang menyebabkan mereka tetap bertahan beratus-ratus tahun saling berhubungan. Jadi tanah itu bukan sesuatu yang akan menyebabkan mereka berkelahi atau bertengkar atau berselisih, tapi justru saling menghubungkan dan saling mengikat satu sama lain. Begitu Bang Adit. Ini menarik Mak, statement terakhir Mama tadi. Tanah itu tidak membuat mereka saling gotong-gotokan, tapi justru saling memperkuat gitu ya Mak ya. Saling memperkuat, saling menghubungkan satu sama lain kebutuhan mereka. Sementara kita lihat hari ini Mak, ketika ada tanah yang apa ya udah di Oke, kita nggak sampai ke sana, tapi begitulah konsep Minangkabau ya Mak ya. Betul. Jadi sepertinya memang Minangkabau itu konsep apa ya, otonomi itu luar biasa ya Mak ya. Nah, otonominya itu memberikan eksistensi yang tidak saling mengalahkan, justru saling keterkaitan, saling membutuhkan satu nagari dengan nagari lain, satu suku dengan suku lain, satu kaum dengan kaum lain, saling keterkaitan, saling memerlukan, membutuhkan satu sama lain. Itu yang bikin saya terkadang ya apa ya Mak ya, jujur aja saya cukup larut juga dalam kekaguman seperti itu. Kenapa gitu Mak ya, dari sekian banyak nagari Minangkabau kita bayangkan Mak ya, dan tidak ada satu pimpinan yang apa kecuali pengakuan kan dengan negari asal cuman. Nah, betul, kan itu ya. Betul. Karena pengakuan negari asal. Nah, jadi artinya memang Minangkabau menghargai betul nih keturunan dan segala macam, tapi tidak persoalan kekuasaan kan gitu ya Mak ya. Iya. Nah, kan logikanya seperti ini Mak. Dengan kekayaan Minangkabau juga yang kita ketahui dengan luar biasa juga banyak ya Mak ya. Karena bisa aja saling rebutan Mak ya. Wah, di sana tuh banyak hasilnya. Yuk kita serbu ke sana semua. Kan bisa aja potensi itu terjadi Mak. Tapi seperti yang bilang tadi, justru mereka tidak saling ganggu. Ya justru saling teman kita sudah pembibitan, ya kita budidaya aja lah kan gitu ya Mak ya. Betul. Kita nggak usah pembibitan lagi lah. Teman kita nih sudah bikin besi, kita mengolahnya aja jadi ini. Betul. Kayak gitu ya Mak ya. Contoh Bang Adit menarik itu tentang besi. Ya. Tidak semua nagari itu punya pandai besi. Hanya nagari-nagari tertentu yang punya pandai besi karena mereka jadi produsen peralatan pertanian. Nah, kalau orang menyebut tentang pandai besi dan logam itu Sungai Pua. Sungai Pua. Jadi seluruh Minangkabau itu tidak akan membuat bengkelnya masing-masing, tidak. Mereka menunggu hasil karya Sungai Pua. Nah, bertemu di Pasar Serikat. Nah, Sungai Pua itu bersebelahan dengan Koto Gadang, dengan Guguak Randah. Nah, Koto Gadang urusannya emas saja. Mereka tidak mau mengganggu kerja orang pandai besi. Padahal sama-sama baja nih. Pengolahan logam gitu maksudnya. Bisa aja tuh orang tukang Koto Gadang ngambil juga belajar pengolahan besi Mbak ya. Itu sebaliknya gitu ya Mbak ya. Tapi enggak, mereka menghargai. Mereka berikan penghargaan dan kekhasan, sehingga itu masuk dalam kata pusako. Ketika orang bicara tentang Carano bahasa, tukangnya orang Sungai Pua itu tidak bisa dirubah. Jadi diikat dengan kata pusako, itu miliknya orang Sungai Pua. Janganlah Anda bertukang pula membuat pisau dan usaha. Kira-kira begitu. Ini penghargaan sekaligus memberikan kekhasan dan keunggulan tiap-tiap nagari yang tidak perlu membuat anak nagarinya tercerabut dari kehebatan masing-masing. Saya jadi ingat nih teori ekonomi Mak. Jadi mereka bukan competitive advantage gitu ya, tapi comparative advantage mereka mainkan gitu ya. Ada istilahnya satu lagi, komplementer, saling melengkapi Mak ya. Saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Tidak akan jalan pertanian di Minangkabau kalau tidak ada orang Sungai Pua yang membuat pisau, membuat ladang, membuat tambilang, bajak dan segala macamnya. Artinya Sungai Pua itu adalah puncaknya Minangkabau untuk
peralatan pertanian. Iya, ya. Di sebelahnya ada Pandai Sike, ahli pertukangan juga, tapi mereka tidak akan mengganggu kerja orang Sungai Pua. Mereka membuat tukang untuk rumah, untuk ukiran kayu. Ukirannya. Bersebelahan nagari, dan yang mereka kerjakan adalah pertukangan, tapi tidak saling merebut satu sama lain. Luar biasa. Nah, inilah yang menyebabkan Minangkabau itu tetap bertahan ratusan tahun tanpa konflik. Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Orang Sungai Pua, mereka cuma mengolah besi, tapi orang Pandai Sike memerlukan peralatan tukang dari Sungai Pua itu untuk ukiran mereka. Pahatnya segala macam ya. Iya, pahatnya, palunya segala macam. Begitu. Baik, Pak, ini sepertinya sudah ada yang masuk nih, Pak ya. Walaupun kita belum bahasnya, Pak. Ya, udah turun ya. Oke, kami tunggu aja kalau ada yang mau masuk lagi, Pak. Kita cepat langsung terima aja ya, Pak ya. Karena kita mau maraton kan, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik. Iya Pak Zam. Assalamualaikum Pak Tiu. Waalaikumsalam Pak Zam. Selamat pagi Pak Zam. Ini sangat menarik Pak Tiu. Apa tuh Pak Zam? Sebenarnya nenek moyang kita telah mengatur tata cara ber-UMKM. Betul tuh Pak Zam. Jadi kalau di pepatah adatnya punya awak dan dia punya orang. Iya. Punya orang dan jadi habis punya awak jadi agiat. Iya. Baten negarinya di UMKM lah, ada baten negarinya di UMKM. Betul. Pancang negarinya di UMKM lah yang mengatur. Iya. Para rancaknya dulu tata kelola nenek moyang awak mengatur kesosialan dan jangan terjadi gesek-gesekan dengan cara-cara UMKM itu lah ngatur. Nah, tapi kalau kedapet gini pemerintah tuh kedapet beraja gitu. Beraja. Mudah-mudahan lain mendengar Pak Zam. Iya, beraja Wak. Oke. Karena kalau menurut alu Japati itu kini kalau Wak di Minangkabau nak aman saya kasih kedai juga. Iya betul. Nggak kalah tikai dia. Diatur. Iya. Diatur. Nah, para rancaknya tuh. Iya betul. Lado bate-bate itu kok ladiang kok di Sungai Pua. Iya. Kalau daun kacang kok di Lubuk Basuang. Iya. Lado sapunya. Iya. Kalau ada orang Pasaman orang buat air kacang. Indak dikakok lo seluruhnya ya Pak Zam ya. Setiap kalau dia bisa dibuktikan setiap orang mengalah daun kacang sebab tapi jalan ternyolak. Iya. Nah padahal negara lain. Itu kan daun kacang dirame dimasuk sebotol, tapi itu tradisinya itu udah bisa ditiru-tiru, udah Iya. Kalau bisa diminta, bisa dia dibanding. Nah itu nanti awak ada dengkian tadi ya. Kalau disabut itu jemaah tu kacang di Padang mungkin nak dibanding orang. Iya. Itu mungkin Pak Zam sabit tadi Pak Zam nanti awak ada dengkian nanti orang jangan diragian ya. Ayo lah tu itu ya. Ya oke. Kalau nak secara UMKM awak sponsor dulu, UMKM kecil ulang ini ada dari dulu UMKM. Iya. Itu nama ini kan maafkan saja. Itu nama sabit tadi di awal Pak Zam. Jadi ambo kadang taman nuang bo kita mengikuti kakak gubernur mau di kobana nih moyang dulu menatanya gitu lah. Gitu. Jadi dia Pak Zam. sebagai orang Kota Padang, pemirsa Prampet ya. Ya Pak Zam. Terima kasih banyak kepada RRI. Lapu-lapu di Kajang setahun hari itu. Betul. Alhamdulillah berkat mak tuanku lah siap sedia tadi saya metik minggu Pak Zam. Kalau ada pada tu ada di Padang tu dah tahu dia kata di rumah masyarakat. Iya alhamdulillah. Iya. Kamu dia tu siap. Ya Kalau acara bukan awak-awak narkis bukan bagian itu ya. Kalau acara di kelurahan tu melalui PP ini. Oke. Ya dagang tu bertimbalan Pak Zam. Dia kan ada Pak Zam nama nangang kok. Iya. Dia karena ada. Syukur mana. Iya. Terima kasih mana. Sama-sama Pak Zam. Generasi muda tu kalau dapat pada tu kau balai. Pada tu seorang lo. Kau masuk sama kau dikelola kau di tingkat SMP kau rancak mana. Alhamdulillah.
Mungkin insyaallah lah Fazam suatu waktu besok Wak cuba nak tengku ya. Insyaallah. Mak tahu terwujud besok ni awak teh baru kumpul tahu kan kita. Dia bahasa pada tu tadi tu bisa menanam jiwa anak-anak. Amin. Bisa menanam jiwa anak-anak. Dan itu kekerasan di sekolah tu. Betul. Ini tawuran dulu. Ya, amin. Dia bahasa tu tadi saja tu kalau berubah tu sana. Amin. Berubah nyo. Ada pada tu ada guru BK. Terima kasih Pak Zam. Kalau tiba diperintah kamu tu apa istilahnya sampaikanlah dakwah tu dengan hikmah ya Mak ya. Ambo takut Bahasa tu tadi bahasa Minang tu kan menyejukkan hati tu. Iya. Bahasa Oke. Minang tu menyejukkan hati tu. Baik. Yalah Pak Zam, terima kasih banyak Pak Zam. Terima kasih Pak Zam atas apresiasinya. Ya. Oh, Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar tidak? Ambo les ketik Bang Adit. Ya. Yang disebut Pak Zam itu dagang kebat timbalan batapuan bisa sebelah tangan. Dek karena ada orang-orang serupa Pak Zam, pendengar-pendengar setia kita yang tetap menanggapi, tetap mendengar, tetap mencuba berkomunikasi awak semua awak, maka surau ko masih ada bunyinya, masih terdengar. Alhamdulillah, makasih Pak Zam, makasih seluruh pendengar setia RW Purampek yang kadang-kadang ambo sagan menyebutnya ada yang mendm langsung Pak Bang Adit. Iya. Yang mak tuanku rasa alhamdulillah laiyo Minangkabau di cerita mak tuanku. Itu dari berbagai kalangan yang pendengar silent istilahnya. Terima kasih banyak kepada seluruh pendengar di Purompat dimanapun berada, tanpa ambo sabut satu persatu. Baik. Dan juga ini jadi ini sempat ada pertanyaan Mak ya. Sebenarnya kita pengen pakai bahasa Minang kan gitu ya, ada awalnya. Tapi kenapa harus ke Indonesia? Karena di samping untuk mempertajam istilahnya Mak ya, memperdalam pemahaman anak anak kita orang Minangkabau, kita juga pengen mensosialisasikan ke orang non Minang ini. Ya, seperti apa Minangkabau itu. Jadi nggak lagi kesalahpahaman gitu ya. Bahwa kalau hanya pakai bahasa Minang, otomatis teman-teman kita, saudara kita non Minang nggak tahu Mak seperti apa Minangkabau itu sesungguhnya. Iya, termasuk anak keturunan kita sebagian besar berada dalam bahasa bersama, bahasa nasional yang kadang-kadang agak sulit untuk 100% bahasa Minang saja. Kurang lancar pemahaman mereka. Mudah-mudahan dengan di bahasa yang kita lakukan itu terjadi interferensi, istilahnya interferensi saling isi dalam pemahaman kebahasaan Minangkabau yang berhubungan dia bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut Mak pembahasan kita. Tanpa terasa sudah 3/4 jam ya. Tapi ya, kita membahas tentang harato basamo, harato komunal di suku, di nagari dan syarikat antar nagari. Tapi di sana ada kearifan yang selama ini terlewatkan. Kita sudah bahas misalnya dalam kekerabatan Minangkabau bahwa seluruh orang Minangkabau itu berkaitan sebagai sapiah balahan atau kuduang karatan. Kalau sapiah balahan itu mereka dalam satu suku, baik dalam satu negari atau berbeda negari. Kalau berbeda suku, maka hubungan mereka adalah kuduang karatan. Jadi dua pengikat yang tidak mungkin akan menyebabkan Minangkabau pecah. Awak badung sanak sa Minangkabau ko, kalau ndak sapiah balahan tentu kuduang karatan. Kalau ndak garis keturunan ibu tentu ada garis nasab bapak. Rajaleh awak badung sanak sa Minangkabau. Yang kedua, nagari-nagari ko ternyata saling membutuhkan seperti yang kita bahaskan dan ulas tadi itu. Saling membutuhkan dan tidak akan saling mencikarawi, tidak akan saling merebut satu sama lain. Kalau istilah Pak Zam tadi, nanti awak jangan diagian, nanti orang jangan diambil. Artinya sudah ada cara nenek moyang untuk membagi, untuk saling mempertinggi eksistensi masing-masing tanpa mengganggu eksistensi yang lain. Bahkan justru sering menunjang. Makin tajam ladi yang buatan Sungai Pua, makin rancak sawah orang Solo, dan makin dalam
galiannya orang Sungai Barameh dan seterusnya. Jadi tidak akan hebat sawahnya orang Solo kalau cangkul Sungai Puanya dalam keadaan yang tidak prima. Sementara tidak juga akan bisa makan lama orang Sungkua kalau tidak dengan Barai Solo aja ya. Iya. Nah inilah yang dilakukan nenek moyang, saling ketergantungan, saling keterkaitan, hubungan komunal dari tingkat kaum, suku, nagari, antar nagari dan Seminangkabau yang saling membutuhkan, saling memperkuat. Dan ini juga yang menyebabkan mereka susah tercerabut dari akalnya. Begitu Bung Adit. Baik. Begitulah ya terjadinya korelasi ya Mak ya. Iya. Satu sama lain sehingga saling membutuhkan dan tidak saling macikarawi kalau saya ini. Iya, kalau Mak, ya. istilah orang-orang Subarangnya koeksistensi. Ini udah multi language nih Mak ya. ada Indonesianya, ada Minang, ada Englishnya. Baik Mak, kita masih akan terima Mak. Iya, silakan. Teleponnya masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Mas ya. Waalaikumsalam Pak Sultan. Silakan Pak Sultan. Assalamualaikum Mas Tempu. Waalaikumsalam Pak Sultan. Ambo kotanya Pak Tempu. Iya. Ada suatu wilayah nagari. Yap. Wilayah itu biasanya kan tentu nih kan Gambasi. Yap. Jadi ikan Gambasi kok diolah di orang kampung tadi Ya. menjadi ladang sawit. Ya. Misalkan. Yap. Jadi ladang sawit kok daerahnya punya bisa makian, punya sertifikat kan. Nah, jadi secara menurut hukum kok Mak Tentu itu kan wilayah nagari itu kan basamu. Betul. Jadi itu jatuh kepada pribadi. Nah, jadi baca penyelesaian itu Mak Tentu. Kemudian ada jawaban Mak Tentu, mau minta dan terima kasih banyak. Dan pada itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini enaknya bedanya Mak, kearifan lokal Minangkabau dengan lain itu menerima ya. Jadi di samping pemaparan materi, kita juga konsultasi langsung. Ya, silakan Mak. Ini kasus yang terjadi di beberapa nagari ketika tambilang basi nagari itu diberikan hak guna usaha, sertifikat ya, hak guna usaha yang tanpa disadari berubah menjadi sertifikat hak milik. Sebenarnya kalau dari awal pendaftaran di BPN sebenarnya sudah ada undang-undangnya, sekian undang-undang yang mengatur tentang hak ulayat. Saya baca tidak kurang dari 4 undang-undang dan ada sekitar 6 peraturan pemerintah tentang hak ulayat itu. Hak ulayat masyarakat adat itu ada. Nah, ketika didaftarkan ke BPN, didaftarkan untuk hak guna usaha, itu harusnya jelas hak guna usaha itu siapa penguasanya yang sebenarnya. Maka sebuah harato tambilang basi nagari, ulayat nagari itu harus tetap dijelaskan statusnya terdata dan tercatat sebagai milik nagari. Nah, guna usahanya itu harus ada bunyinya milik nagari dan itu ada yang melakukan begitu. Jadi Pak Sultan ini lah talonsong kalau istilah orang awaknya lalapeh puyuh kelalang, agak sulit menjangkaunya balik. Yang bisa mengembalikan itu menjadi ulayat nagari adalah kerapatan nagari. Para penghulu nagari menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentang status hukum dari hak penguasaan tanah itu. Ada beberapa lembaga bantuan hukum yang barangkali bisa membantu untuk mengembalikan itu jadi hak ulayat nagari. Saya hanya bisa menyampaikan caranya, tapi tidak punya tenaga untuk melakukan itu. Bahkan di kampung saya sendiri juga terjadi hal demikian, ketika ulayat nagari itu menjadi tambilang basi yang jadi hak yang disertifikatkan atas nama pribadi.
Sebenarnya itu sudah melanggar dua. Yang pertama hukum tentang tanah ulayat, undang-undang perundang-undangannya, saya mengatakan ada 4 peraturan perundang-undangan tentang itu, tentang pengakuan negara terhadap hak ulayat nagari. Nah, itu tidak boleh dirubah statusnya. Kemudian, nah ini yang berbahaya. Secara agama itu tidak boleh menggunakan hak syarikat menjadi hak pribadi. Haram itu. Ya, hak syarikat jadikan milik pribadi itu kalau dalam negara namanya korupsi itu ya. Uang negara jadikan uang pribadi. Tanah negara jadikan tanah pribadi. Jadi yang dikatakan Pak Sultan tadi, ketika sebuah ulayat nagari berubah status jadi sertifikat hak milik, itu sudah terjadi pengambil alihan hak negara menjadi hak privat, hak publik jadi hak privat. Yang bisa menggugatnya itu kerapatan nagari. Masyarakat adat itu kan ada kerapatan nagarinya atau kerapatan adat lah. Yang kan gitu ya, Mak ya? Bukan? Iya, kan itu kan nama modernnya, tapi kalau nama aslinya kerapatan nagari saja. Nagari, ya. Dia tiap nagari itu punya kerapatannya. Tempat berhimpunnya omak juga ya? Ya, tempat berhimpunnya para penghulu suku. Tiap nagari ada itu. Ada yang menamakan kerapatan adat nagari, ada yang kerapatan adat saja, ada yang kerapatan nagari saja. Kalau dan itu diakui itu secara legalitas mereka diakui. Nah, tinggal bagaimana menguatkan legalitas itu untuk membawanya ke ranah hukum, mengembalikan hak nagari. Karena hak nagari itu buahnya harus untuk nagari, bukan untuk privat, bukan untuk pribadi. Nah, itu Mak. Jadi ini sebenarnya apa ya? Mungkin kita sama di Muara ini, Mak ya. Saya justru tadi pengen menyanguknya di Hulu, Mak. Kenapa? Saya pengen, tapi kita belum sampai sana. Barangkali kita masuk episode kedua nanti tentang ini, Mak ya. Kenapa? Kasusnya. Pertama, pernyataan itu apakah itu diberikan oleh satu kaum gitu ya, atau dari awal ketika menaruhku sudah ditetapkan, nah, ini bagian ulayat nagari ini bagian ulayat suku nih, kan gitu ya, atau memang diminta kepada salah satu kaum. Nah ini barangkali jabaran panjang lagi nanti Mbak ya, gitu ujung. Dan tadi ada yang pengen apa, jadi kita bahas di episode kedua aja nih Pak nanti Insyaallah. Ada yang mau masuk tadi, saya lihat silakan di 08166 09240. Jadi Mak Sultan Medan itu jawaban tuh. Jawaban sementara Pak Sultan. Mudah-mudahan kita bisa mendalaminya dalam pertemuan yang lain nanti. Amin. Ini satu lagi Mak ya. Silakan. Mumpung ada 7 menit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmando Jomak Tongku. Iya, Maitam. Rumah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Maitam. Kali beliau kok sesuku jalan rumah Mak. Rumah Mo. Kan dia camat tadi kalau ndak balahan itu sapi balahan kan ndak kelatan ya. Silakan. Pisan kalau lemak Tongku. Ala kuku lagi kerajang. Kuku lagi. Sudah. Bantu awet rabiang dia. Silakan Mak Itam. Silakan yo maaf cete ya. Kecil meratur itu lokal rekari itu. Kata tan tuji kan. Kalau nane tinggal di Pekanbaru. Iya. Kalau nane tinggal di Medan Bagalan salah lainnya nanti kan. Nan katakan dia salah di Ribuan. Iya. Apa itu masuk le lewat ne teman doa. Iya. Kerambi ka banyak loh. Iya. Dengan pengalaman zaman nih. Iya pada. Nah, padi anak pada gua. Iya. Walaupun itu walaupun tempat lain banyak lah Kerambi ya, Madam. Oh ya, Madam. Walaupun tempat lain banyak lah Kerambi ya. Gua agak canggai semok kayak Iya. Ikut apa kidung kuning mau pada gua. Iya. Ulang lain menyabui ya, kondak kata kalau menyabui. Iya. Kuning ini tangguhnya kau jangan. Iya. Tapi bisa jadi itu ya, karena memang dari awal niat itulah untuk Kerambi ya. Akhirnya Kerambi itu pun memberikan hasil terbaik gitu lah kan. Iya. Itu kau pada pagi banyak kan. Iya. Tapi nak taruh di Sungai Buara. Kalau mau buang tinggal di Padang nak corak.
tua padang dah. Iya. Oke. Ayolah mertua. Tunggu jo Ramando. Yo. Makasih Maitam. Jadi yang disebut Maitam barusan mengingatkan saya pada satu hal Bang Adit. Jadi kecerdasan nenek moyang itu tidak datang tiba-tiba. Iya. Kecerdasan itu juga berdasarkan barangkali ya pengalaman panjang mereka dalam kehidupan di tengah alam ini. Alam tekaman jadi guru itu benar-benar mereka hayati. Jadi kalau mereka menanam karambia di Pariaman itu cepat berkembangnya, mudah tumbuhnya, mudah berbuahnya, atau mungkin nenek moyang yang berkebun di Pariaman waktu itu sangat piawai mengolahnya. Juga tanah di Pariaman itu paling pas untuk tumbuhan karambia. Iya, walaupun ada tumbuhan lain, ada sawah ladang juga di Pariaman itu. Tapi karambia lah yang paling mudah berkembang dan mudah menghasilkan, sehingga seluruh Minangkabau bergantung kepada Pariaman untuk pasokan karambianya. Iya. Ya, ketika tanah-tanah di Padang ini sebenarnya wilayah Pariaman juga dulunya. Di Padang itu ada jenis makanan yang kemudian menjadi ciri khasnya bingkuang. Itu tidak berarti bahwa bingkuang tidak bisa ditanam di tempat lain, tapi yang paling mudah dan paling subur itu ya di Padang. Nah, lahirlah kemudian kesepakatan tidak tertulis, ya kalau kamu menanam bingkuang di Padang, kalau kamu mencari bingkuang ke Padang, ingin mendapatkan kerambia nanancak, cari ke Pariaman. Nah, itu berkelindan secara terus-menerus menjadi kearifan dan dijadikan Kato Pusako. Nah, tidak ada di sana pemaksaan, berjalan secara alamiah, dan jadilah kesepakatan orang Minangkabau bahwa kekhasan masing-masing nagari itu menjadi sesuatu yang mengikat mereka satu sama lain karena saling membutuhkan. Begitu Bang Ade. Iya. Baik Mak, luar biasa, dan kita belum sampai ke penggalian pendalaman ini Mak ya. Tapi satu hal saja Mak, seperti yang saya bilang tadi Mak, di ujung-ujung waktu ini, persoalan penetapan ini Mak, nah itu ya. Soalnya saya membayangkan begini, apakah ulayat suku itu atau ulayat nagari itu ketika awal mulai ditaruhkonya atau disepakatinya nagari ini berdiri, gitu ya Mak ya? Iya. Nah, kan masih ada menurutku tuh Mak ya, betul. Yang di luar harta kaum, betul. Kan masih ada lahan-lahan yang lain yang belum jadi milik kaum masing-masing kaum. Iya. Apakah itu nanti yang disepakati menjadi ulayat suku dan naik ke ulayat nagari, atau yang ada di tangan masing-masing suku ini yang diminta kesediaannya? Nah, ini besok jadi ulayat suku ya, ini jadi ulayat nagari ya, minta kesediaannya. Seperti apa Mak? Asal-muasalnya saja Mak, yang mungkin keburu Mak. Jadi ada penelitian bahwa proses peralihan masyarakat Minangkabau mulai dari Tarata, dusun, koto, nagari itu sekaligus peralihan status semua tanah di nagari itu. Jadi ketika mereka masih dalam bentuk Tarata itu hanya 1-2 kaum yang membuat batas-batas tanahnya. Mereka tidak mencaplok keseluruhan nagari untuk atas nama satu kaum. Misalnya datang dia ke sebuah tempat, dia yang pertama datang satu suku A misalnya, dia tidak mengambil seluruhnya untuk dirinya. Kenapa? Mereka ada kesadaran bahwa kalau dia sendiri di nagari itu dia tidak akan bisa hidup. Dia perlu suku yang lain agar bisa membentuk nagari. Jadi di awal itu mereka sudah ada keinginan untuk membatasi diri, tidak mencaplok seluruh nagari untuk dirinya sendiri. Bahkan mengundang suku lain untuk datang sehingga mereka bisa jadi 4 suku. Jadilah mereka punya satu nagari. Nah, ketika mereka sudah sepakat punya satu nagari, mereka buatlah milik-milik bersama. Ada milik kaum bersama, ada milik suku bersama. Jadi secara evolusioner istilahnya, perubahan secara lambat, pembentukan masing-masing wilayah itu, wilayah kaum, wilayah suku, wilayah nagari itu bolak-balik Bang Adit. Ada yang mulanya disepakati ini wilayah negara kita dari batas itu, sungai itu sampai bukit itu.
Nah, di dalam negara itu mereka batasi pula. Ini untuk suku A, ini untuk suku B. Nah, dalam suku itu mereka ganggam dan buntu istilahnya membagi. Kau untuk kaum A, kaum B. Nah, ketika kemudian kaum A itu punah, dia menjadi milik suku kembali. Ketika suku itu pindah atau migrasi, dia serahkan kepada negari kembali. Milik suku menjadi milik nagari. Begitulah seterusnya, bolak-balik. Ada yang milik nagari kemudian jadi milik suku dan milik kaum. Ada yang milik kaum itu kemudian dikembalikan ke suku, atau milik suku dikembalikan ke nagari. Ketika ada perubahan-perubahan keadaan mereka pindah, mereka migrasi, atau mereka punah. Begitu Bung Ade. Tidak linear satu arah saja, dari nagari saja dibagi ke suku, dibagi ke kaum, tidak. Ada juga yang milik kaum kembali ke suku karena kepunahan atau karena migrasi, milik suku yang dikembalikan ke negari karena mereka migrasi dan seterusnya. Begitu Bung Adit. Baik. Luar biasa, saya bisa senang satu kata, cuma luar biasa, penataannya luar biasa sekali. Baik, dan nanti kita akan lebih jauh tentang Haratu nih Mbak ya. Kalau masih ada yang perlu kita gali rasanya, kita akan lanjutkan. Dan seperti memang Mak, untuk hari ini sampai di sini dulu Mak. Terima kasih kepada Mak Itam, Pak Sultan dan Pak Zam ya, yang sudah bergabung dan memperkaya pembicaraan kita ya Mak ya. Alhamdulillah. Ya baik, Mbak Tengku, terima kasih banyak Suli Mael. Tetap sehat Mak, setiap minggu Mak kita kembali di surau ini Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sahabat pendengar, juga sampai di sini kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik mengenal Harato Serikat Kaum dan Nagari di Minangkabau ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.